Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Gonggongan para termul di media sosial yang mengatakan bahwa akhir pekan ini akan ada P21 ya, dalam kemudian kemarin juga dari si Buhudi Polda Metro ya mengatakan dalam waktu dekat awal minggu bulan ini sudah pertengahan malah ya, Jumat sudah lewat 2, orang-orang lagi liburan. Sepertinya tidak akan terjadi minggu ini juga begitu. Itu tidak terjadi pada akhirnya ya. Jadi mereka itu ingin menunjukkan kepada publik bahwa permasalahan ini memang permasalahan hukum murni, padahal di dalam kenyataannya kita melihat bahwa kasus ini terlalu banyak korupsinya. Nah, ini adalah kepentingan berisik di ruang publik begitu ya, supaya masyarakat lebih memahami hukum yang berlaku di negaranya sendiri. Karena saya rasa kalau di Indonesia itu jika bukan seseorang yang pernah mengenyam perkuliahan hukum atau dia itu bukan advokat, mereka awam sekali terhadap hukum yang berlaku di Indonesia itu. Nah, jadi tatkala ada kesewenang-wenangan di dalam penegakan hukum, masyarakat mayoritas itu tidak bisa mendeteksinya. Nah, yang kita sedang lihat sekarang di hadapan kita, permasalahan ijazah palsunya Jokowi itu adalah contoh nyata bagaimana penegakan hukum itu tidak berlaku. Baik, di lain sisi ya, pihaknya Rosiro dan kawan-kawan ini semakin gencar mendapatkan bukti-bukti baru, atau katakanlah mengeksplorasi bukti-bukti lama, dan ini sudah berani masuk ke dalam persidangan, berani masuk ke dalam pengadilan. Nah, yang ingin saya katakan dulu di sini bahwa apa-apa yang dikatakan oleh Andi Azwan sedari tahun lalu tuh ya, bahwa sebentar lagi akan P21 nggak ada. Kemudian perkataannya siapa itu Buhudi ya yang polisi tapi duitnya banyak, itu entah dari mana duitnya, karena yang dilaporkan cuman banyak hartanya saja, tidak dilaporkan dari mana dapat harta itu pun tidak terbukti juga sampai saat ini. Dan kalau saya sih menginginkan ya mudah-mudahan ini selesai begitu. Jadi kejaksaan tidak melanjutkan ini ke persidangan karena sekali lagi saya katakan permasalahan ini terlalu banyak korupsinya. Nah, ini akan kita saksikan dari pakar hukum Pak Sang Haji ya, supaya lebih jelas apa yang dimaksud bahwa para termul itu tidak paham hukum, termasuk termul coklat ya, di situ juga acak-acakan di dalam menegakkan hukum, terutama Polda Metro Jaya itu, dan seharusnya ini perkara selesai. Kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Aka izin, Mas Roy, ya. Bang Samsir, sahabat-sahabat yang lain, ada Bang Azam juga di belakang, ada teman seperjuangan kita juga Bang Rustam Effendi, ada aliansi rakyat menggugat, kekuatan emak-emak ya yang selalu membersamai kami gitu. Mungkin ya yang dikomandani oleh Mbak Menu. Ya, saya Mas Roy ingin dua hal aja ya. Yang pertama terkait dengan kelanjutan dari perkara pidana ini. Kami selalu mengkritisi penegakan hukum yang cacat formil. Lagi-lagi kami ingin katakan bahwa ini perkara-perkara besar, atensi publik dan atensi dunia internasional. Bagaimana penyidik Polda Metro Jaya bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap KUHP yang itu adalah pondasi di dalam menyelenggarakan suatu sistem peradilan pidana, tetapi pada tahap penyidikan ini banyak sekali kami lihat ada kecacatan-kecacatan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Salah satu kecacatan yang paling krusial yang kami lihat hari ini adalah pada tanggal 17 April, Dirkrimum menyatakan bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Itu resmi yang disampaikan oleh Dirkrimum. Sampai hari ini, ya kurang lebih sudah 2 minggu lebih ya Mas Roy ya. Dari 17 April. Ya, oke. Sampai hari ini, kejaksaan belum menyatakan sikap apapun terhadap berkas perkara tersebut. Padahal, berdasarkan KUHP dan berdasarkan pedoman dari internal kejaksaan, penyidik setelah melimpahkan berkas P19 yang dilengkapi itu, maka paling lambat 7 hari, sejak kejaksaan menerima berkas perkara P19 yang dilengkapi itu, maka kejaksaan sudah harus menyatakan sikap. Dan itu mereka lakukan pada saat pengiriman berkas pertama kali. Ya, yaitu tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari, kemudian 7 hari berikutnya, yaitu pada tanggal 20 Januari, kejaksaan menyatakan sikap bahwa berkasnya tidak lengkap atau di P19.
Kemudian pada tanggal 26, hari yang ke-13, karena tenggang waktunya hanya 14 hari, Kejaksaan mengembalikan P19. Jadi pada hari ke-7 P18, pada hari ke-13 P19. Nah, ternyata sampai hari ini pun berkas perkara tersebut itu kita nggak tahu ada di mana. Apakah memang masih ada di Polda, ataukah masih nyangkut dalam perjalanan? Ya, kita nggak tahu ini ngirimnya pakai Tiki, pakai JNE, atau pakai Grab, atau pakai apa gitu. Ini kan sudah dua, apakah pakai kurir, apakah pakai kantor pos, atau jangan-jangan atau jangan-jangan dikirim dari Indonesia ke Singapura dulu, Singapura kemudian ke negara mana baru kembali lagi ke Indonesia gitu. Baik, kemungkinannya kepolisian itu mau terlihat ini ada progres. Jadi dibicarakan dulu padahal nggak ada, karena kemarin juga sudah dicek katanya ke kejaksaan memang tidak ada loh, nggak ada kok berkas masuk kepada kami. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua memang sudah masuk kejaksaan, cuman kejaksaan ini ada tekanan politik karena secara hukum seharusnya ini dibatalkan, tetapi ada tekanan politik dari sana sini. Itu kemungkinan kedua. Jangan sampai ada kemungkinan ketiga begitu. Yang mana itu? Yang mana kejaksaan pun ikut lobby-lobby mau jadi termul juga. Jangan sampai seperti itu. Sudah 2 minggu lebih. Nyangkut di Selat Hormuz. Bisa jadi ya, berkasnya nyangkut di Selat Hormuz. Artinya yang ingin kami katakan bahwa itu ya. Berdasarkan hukum acara yang sudah rigid, yang dianut oleh sistem peradilan pidana kita, seharusnya berkas perkara ini sudah dinyatakan gugur secara administrasi hukum. Gugur ya. Betul. Gugur secara administrasi hukum. Kami tidak pernah meminta-minta perkara ini dihentikan dengan dasar meminta maaf, nggak pernah. Ya, tidak pernah. Kami tidak pernah meminta SP3 dengan dasar apapun. Minta-minta enggak. Ya, enggak. Yang kami minta adalah penegakan hukum yang fair. Nah, penegakan hukum yang adil, penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur hukum. baik, ini tepuk tangan ya. Dan ini kan dipahami sama siapa? Sama si termul-termul. Gak paham termul itu seperti ini. Oh, katanya berani tapi kok minta SP3? Bukan masalah berani atau tidak berani. Ini berdasarkan cacat hukum yang ada, korupsi di dalam penegakan hukum. Ya, saya katakan demikian lah ya istilahnya. Oleh karena itu, saya ingin tanggapi sedikit Mas Roy. Ini lagi-lagi kubu Pak Jokowi selalu menyebarkan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Tadi malam bersama Mas Roy di salah satu TV swasta, saya tidak perlu sebutkan acaranya. Ada pengacara Pak Jokowi mengatakan bahwa melampaui batas waktu 14 hari itu hal biasa. Hal biasa, praktek lama. Justru inilah yang harus kita lawan. Praktek-praktek yang melanggar hukum, praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan hukum formil, itu tidak boleh dibenarkan. Betul. Apalagi perkara sekelas mantan presiden. Kalau di masa lalu ada praktek-praktek melampaui batas waktu 14 hari, itu karena apa? Biasanya karena perkara-perkara yang bukan atensi publik. Biasanya perkara orang-orang kecil yang tidak paham hukum tidak didampingi oleh lawyer. Nah itu. Sehingga mereka tidak punya akses ke aparat penegak hukum dan mereka tidak bisa melakukan check and balance terhadap aparat penegak hukum tersebut. Sehingga praktek-praktek itu dianggap hal yang lumrah dan hal yang biasa. Ini konyol. Betul. Ya, ini kalau kata Mas Roy, konyol ya. Konyol. Nah. Sebentar. Nah, ini yang maksud saya. Jadi bagusnya itu ya ruang publik yang biasa ada begitu di kampung-kampung seperti masjid, kemudian pengajian-pengajian. Saya punya cita-cita begitu ya, punya impian supaya para pengacara itu bisa masuk ke situ, memberikan pengajian. Gak usah bahas hadis, gak usah bahas Quran karena mereka itu mayoritasnya tidak tahu mengenai hal itu. Bahas saja KUHP begitu ya, bahas KUHAP. Kemudian di antaranya yang penting seperti kekerasan dalam rumah tangga begitu. Itu penting. Ajarkan di masjid-masjid itu penting karena itu adalah untuk kemaslahatan dunia mereka. Nah, jadi pada akhirnya ya siapa Rifai itu misalkan diantaranya sebagai kuasa hukumnya Jokowi itu kok malah menormalisasi apa proses hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang dan mereka merasa fine begitu, merasa normal saja dengan hal itu. Loh, nggak bisa. Dan itu juga tidak bisa dijadikan landasan hukum. Kenapa? Karena jurisprudensi itu tidak dipakai di Indonesia itu harus diingat. Jadi itu harus dilihat sebagai kecacatan hukum, bukan dilihat sebagai business as usual. Ini nggak boleh. Apa yang disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi, saya sebut namanya saja Rifai, berarti mereka tidak memahami esensi daripada hukum acara pidana kita. 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang itu adalah ketentuan untuk membatasi kesewenang-wenangan penyidik. Betul.
Supaya apa? Pada saat penyidik menetapkan orang sebagai tersangka, dia harus firm terhadap alat bukti. Jangan prematur. Karena apa? Ketika dia menetapkan orang sebagai tersangka dengan alat bukti yang masih prematur dan dia paksakan penetapan tersangka itu, begitu dia limpah ke jaksa, akhirnya yang terjadi apa? Jaksa harus memberikan banyak sekali petunjuk. Sehingga dalam waktu 14 hari itu, itulah kontrol negara supaya pada saat penetapan tersangka, jangan penetapan tersangka hanya karena pesanan, penetapan tersangka alat buktinya masih prematur, penetapan tersangka buktinya tidak meyakinkan, penetapan tersangka buktinya tidak memberikan keyakinan kepada jaksa penuntut umum untuk di P21-kan, akhirnya yang terjadi adalah praktek-praktek yang melanggar hukum, dan itu dibenarkan oleh pengacara Joko Widodo, namanya Rifai Kusuma Negara. Itu tidak konyol, itu si Rifai itu konyol. Ini jadi apa ya? Membela kalian itu satu hal ya, memberikan fatwa hukum yang sesat itu hal lain. Makanya saya katakan kemarin para pengacara-pengacara meskipun tidak bertikai di dalam permasalahan ini seharusnya berbicara. Karena ini berbahaya bagi pendidikan hukum, dan seolah-olah begitu ya hukum itu dikendalikan oleh satu orang, padahal hukum itu sebagaimana di dalam kelas-kelas hukum itu suci. Dan orang-orang yang merumuskan hukum ini lintas subjek pengetahuan begitu. boleh. Praktek seperti itu tidak dibenarkan dalam negara hukum. Betul. Karena negara hukum itu basisnya kaidah, norma, bukan kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita bicara dalam common law atau Anglo-Saxon, ya bisa. Karena praktek hukum itu lama-lama bisa menjadi sistem hukum yang ajak. Tetapi dalam sistem civil law seperti kita, tetap basisnya adalah pada kaidah. Semua aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, hakim, sampai kepada lembaga permasyarakatan yang mengeksekusi putusan pengadilan, melaksanakan pemidanaan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kejahatan, semua dibatasi kewenangannya oleh undang-undang. Baik. Nah ini pentingnya begitu ya. Civil law itu lebih menekankan kepada kepastian hukum. Common law itu lebih menekankan kepada kalau di dalam fikih disebutnya maslahah. Makanya hukumnya itu dia lebih fleksibel begitu. Kalau common law nggak bisa, kalau civil law nggak bisa, dia harus ada hukumnya dulu. Nah ini bagus ya dari Pasang Haji. Ini melucuti si Rifai, bahwa yang bersangkutan ini Rifai ini nggak paham fondasi hukum dari KUHP dan KUHAP yang berlaku di Indonesia. Karena kalau dia paham, dia tidak akan mengeluarkan argumen, oh itu sudah biasa. Loh, argumennya kok sudah biasa? Itu mah argumennya common law, itu pun kalau mau begitu ya. Dan itu tidak sesimpel itu. Harusnya dikeluarkan apa? Undang-undang yang memang misalkan mengatakan secara eksplisit bahwa 14 hari itu dia bukan batas. Tapi kan keadaannya lain, 14 hari itu dia batas. Jadi praktek itu tidak bisa dibenarkan. Dan tadi malam disebutkan oleh pengacara Jokowi, apa dampaknya kalau melewati waktu 14 hari. Ini yang saya katakan, mereka membaca hukum acara pidana tidak komprehensif. Hanya baca yang ada di KUHAP. Pasal 138 ayat 2 KUHAP yang lama, ataupun pasal 61 ayat 3 KUHAP yang baru, itu hanya dibaca oleh mereka. Mereka tidak membaca sistem hukum acara pidana kita itu secara komprehensif. Kenapa saya katakan komprehensif? Ada pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, itu yang tidak pernah dibaca oleh mereka. Itu yang kurang literasi hukum oleh mereka. Itu yang kurang nalar hukum oleh mereka. Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 itu membatasi supaya penyidik tidak boleh main-main dalam melakukan penyidikan tambahan. Sehingga tidak boleh abuse of power ya. Sehingga kejaksaan sebagai lembaga pengendali perkara, navigator perkara pidana telah mengatur satu mekanisme yang berlaku internal. Dan harus diingat, pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 itu adalah bagian integral dari sistem hukum acara pidana kita. Jadi jangan sepotong-potong baca hukum acara pidana seperti pengacaranya Pak Jokowi, mau siapapun itu orangnya. Betul. Jadi si Rifai dan kawan-kawan ini pada akhirnya pola pikirnya pola pikir Wahabi. Comot satu pasal. Gak bisa ya. Wahabi kan begitu. Allah punya tangan, comot ini. Kemudian Allah di aras, comot itu. Padahal kan gak bisa. Itu harus dilihat secara
integral. Quran, hadis itu harus dilihat secara integral. Ini ada integrasinya. Kemudian kita melihat Al-Quran as a whole, secara holistik. Hadis kalau bisa begitu ya, karena terlalu banyak itu secara holistik juga. Baru akan mendapatkan pemahaman hukum yang jelas. Lah ini misalkan seperti keputusan Kejaksaan Agung tadi, itu kan sebagai suatu aturan yang integral yang seharusnya diikuti oleh stakeholder yang berlaku di dalam penegakan hukum. Dah kalau misalkan termul itu mah nggak tahu memang mereka itu kurang literasi atau karena memang atau mungkin mereka itu mau berani mengorbankan pengetahuan hanya demi mendukung atau membela Tuhan mereka tuh si Joko Dok. Kaca hukum acara pidana suka potong-potong. Ada implikasi serius. Berdasarkan bab 3 Pedoman nomor 1 tahun 2026 pada poin 51, 52 dan 53, jika perkara pidana penyidikan tambahannya berdasarkan P19 melampaui 14 hari, maka kejaksaan harus mengembalikan SPDP dan berkas perkara. Bukan kami menuntut perkara ditutup, tidak. Betul, karena kalau itu dikembalikan, berarti perkara tersebut tidak bisa lagi dituntut oleh jaksa penuntut umum. Itulah yang hari ini kami challenge dari kejaksaan. Itulah yang hari ini kami nantikan penegakan hukum yang adil dan itu berlaku dari mulai pusat sampai daerah. Sehingga saya lihat Mas Roy, ada dua asumsi saya sampai hari ini. Bagus. Yang pertama adalah jaksa masih ragu untuk mem-P21-kan berkas perkara karena jangan-jangan pemenuhan P19 itu juga belum memberikan keyakinan kepada jaksa. Atau kedua, asumsi saya yang kedua, jaksa akan segera mengembalikan berkas perkara berdasarkan pedoman internal kejaksaan nomor 1 tahun 2026 yang tidak pernah dibaca oleh pengacaranya Jokowi. Yang tidak pernah dibaca oleh Rifai Kusumanegara, oleh Firmanto, ya. Atau menyembunyikan ilmu ya. Makanya menyembunyikan ilmu itu mal'un, ya itu dilaknat menyembunyikan ilmu itu. Literasi hukum mereka itu hanya baca KUHP. Tidak membaca hukum acara pidana secara keseluruhan dan secara komprehensif. Nah, jangan-jangan memang kejaksaan tidak mem-P21-kan perkara ini karena buktinya masih kurang lengkap. Kemudian yang kedua, asumsinya jangan-jangan memang mereka menyiapkan langkah untuk mengembalikan berkas perkara ini ke penyidik Polda Metro Jaya. Mungkin itu dari saya, Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ya. Karena memang seharusnya ini yang di-challenge, coba ya lihat pasal ngaji itu dari awal sampai akhir. Itu berbicaranya itu logika hukumnya itu dengan pasal begitu. Jelas ya. Inilah pengacara yang betul seperti ini, bukan hanya membela klien tetapi juga memberikan membela klien dengan hukum yang jelas begitu. Saya ingatkan yang namanya pengacara itu bukan membela kesalahan, bukan, tetapi jangan sampai ada hukum yang terkena kepada katakanlah tersangka begitu ya, yang melebihi dari porsinya. Jadi nggak boleh pengacara itu membela pencuri misalkan, nggak boleh. Tapi pengacara itu apa fungsinya? Jangan sampai orang ini hanya mencuri, tapi kemudian misalkan dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan, padahal itu tidak terjadi. Nah itu tugas pengacara itu, bukan membela orang yang salah. Orang salah kok dibela, nggak bisa. Nah kalau si Jokowi mah ini mah sudah dia mah sudah mafia dibela sama orang-orang yang memang mafia lagi, yang mana pada akhirnya hancur semua, rusak. Jadi itu bisa dilihat dari argumen. Kita ini bukan orang bodoh begitu ya, bisa melihat mereka itu berbicara atas dasar apa. Nah kemudian ini kita akan saksikan bukti-bukti yang lebih memojokkan Joko Widodo di dalam permasalahan ijazahnya, karena sekarang itu sudah banyak orang yang berani speak up, berani ngomong itu. Kita saksikan. Kalian, kami tim pemburu ijazah Jokowi ya telah menyampaikan surat pengaduan masyarakat ya Dumas ke Kepala Bareskrim ya Mabes Polri, dan diterima dengan surat penerimaan ini ya, sudah ada tanda terima, tinggal diproses berikutnya. Nah kemudian yang kami sampaikan sebagai pengaduan masyarakat, kenapa pengaduan masyarakat? Karena di sini tim mendorong agar pihak kepolisian aktif melakukan langkah-langkah pemeriksaan, penyelidikan, bahkan nanti sampai ke penyidikan mengenai hal-hal yang kami adukan gitu. Dengan pengaduan ini polisi diharapkan aktif, dan tentu kami sebagai warga masyarakat akan membantu proses-proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu esensi daripada pengaduan masyarakat. Nah,
dengan ini disampaikannya, saya bacakan saja intinya, bahwa adalah Beator Suryadi, aktivis PDIP, orang pertama yang mengaitkan ijazah Jokowi dengan pembuatan pasar pramuka. Gitu ya. Ia menguatkan dugaan terjadinya pemalsuan ijazah pada saat Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI pada tahun 2012. Dua, bahwa menurutnya nama-nama yang diduga terlibat atau mengetahui atau pernah mencurigai kejanggalan ijazah Jokowi terkait pasar pramuka antara lain Andi Wijoyanto, Prasetyo Edi Marsudi, Syarif, Indra, Dani Iskandar, Anggit, David Widodo, Juri Adrianto. Ia juga menyebut keberadaan kelompok Jakarta dan kelompok Solo terkait pendaftaran Joko Widodo ke KPUD DKI Jakarta. Baik, coba ini kurang jelas apa itu nama-nama disebutkan ya, dan ini sudah cukup bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan. Ini laporan bukan di Polda Metro, ini laporan di Bareskrim, yang mana bagus ya, karena kemarin juga yang 40 ormas Islam itu juga kan melaporkannya ke Bareskrim. Nah, kita akan melihat di bagaimana tindak tanduk Bareskrim ini, apakah akan dilimpahkan kembali ke Polda Metro Jaya atau sama saja dengan Polda Metro. Kita belum punya data tentang hal itu ya. 3. Bahwa dalam wawancara di salah satu kanal, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa, mantan anggota BIN, menyebut kepemilikan kios percetakan dan dugaan terkait operasi pasar pramuka mantan Wamen Paiman Raharjo. Ada nama juga yang disebut dengan Ibu Kana Sungkono. Menurutnya ada beberapa yang lain yang bisa dihadirkan sebagai saksi. Sri Rajasa menyebut 10 saksi bisa dihadirkan katanya untuk konteks pasar pramuka ini. Yang keempat, bahwa pengadu masyarakat Rustam Effendi, ya sebelah saya ini, dalam berbagai media menyampaikan dugaan kuat peran Ketua KPUD Surakarta Eko Sulistyo saat Jokowi mencalonkan diri sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berulang kali menyebut nama Pratikno, mantan rektor UGM yang diduga dalang dari pembuatan ijazah palsu Joko Widodo. Kelima, baik sebentar, ini harus ditindaklanjuti ya, karena ini adalah laporan masyarakat dan kepolisian itu adalah warga sipil. Setidaknya laporan seperti ini kan harus ditindaklanjuti dulu. Sama saja kalau di kampung-kampung itu misalkan ada ada orang datang ke kepolisian kemudian mengatakan, "Pak, di warung itu ada jualan miras begitu ya, miras ilegal." Nah kan harus didatengin. Ya nggak, mana buktinya? Nggak harus ada bukti. Laporan itu ditelusuri dulu begitu. Harus ada penelusuran dulu ini. Kalau memang kepolisian di sini berlaku sebagai warga sipil yang dipersenjatai sebagaimana perkataan Rocky Gerung kemarin, bukan sebagai termul coklat. Bahwa Juni 2015 Menristek Dikti Muhammad Nasir menyatakan pihaknya telah melakukan pelacakan ke pasar pramuka dan menemukan kiostik yang menawarkan pembuatan ijazah palsu. Ia menyebut di pangkalan data Dikti sudah terdata ijazah palsu sejak tahun 2012. Menurutnya ada sindikat pembuatan yang sulit diberantas sebagaimana sulitnya memberantas korupsi. Keok sudah Jokowi ini kalau berani masuk ke persidangan itu. Apalagi kalau persidangannya terbuka ya, kecuali kalau mau kayak Pak Nadiem Makarim udah nggak tahu malu itu, jaksanya udah nggak tahu malu. Ada yang mau saya bahas Pak Nadiem nggak di sini? Tolong tuliskan di bawah kolom komentar ya. Yang keenam, bahwa telah ditangkap dan diproses hukum 8 orang pembuat dokumen palsu di Pasar Pramuka Jakarta pada tahun 2015. Saat itu Kapolda Metro Jaya dijabat oleh Irjen Pol M. Tito Karnavian. Ke-8 orang tersebut telah dijatuhi hukuman hingga tingkat Mahkamah Agung karenanya telah berkekuatan hukum pasti atau inkrah. 7. Bahwa pada bulan Desember 2024 Pasar Pramuka yang dikenal sebagai tempat pembuatan dokumen palsu telah terbakar. Ada pihak yang menduga area tersebut memang sengaja dibakar.
hingga kini kios-kios yang terbakar tersebut tidak dibangun kembali. Ini mah skandal besar ya. Saya tidak berharap banyak ya dengan keadaan bahwa polisinya itu si Listio Sigit ya, kemudian keadaan pemerintah juga setengah hati di dalam penegakan hukum. Saya tidak berharap banyak ini akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Dan itu hanya menegaskan kepada kita bahwa kepolisian yang ada di tingkat-tingkat atas seperti ini, mereka itu cuman babunya kekuasaan begitu. Kalau ini sampai tidak ditindaklanjuti, dan saya itu yakin ini tidak akan ditindaklanjuti karena ini permasalahan besar, bisa mengguncang stabilitas nasional ya, karena negara kita itu ternyata negara mafia juga pada akhirnya ya. Nah ini perlu cuman ini menyadarkan saja ke masyarakat yang mau sadar. Nah, dan pernyataan kebenaran bagi orang-orang yang memang melihat kebenaran. Oh memang sejauh ini separah inilah negara kita begitu. Nah kita bisa apa? Berdoa saja ya. Asjidil zalimina bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Mudah-mudahan orang zalim itu sibukkan lagi dengan orang zalim. Kita berdoa ya, mungkin itu yang kurang dari kita itu, karena sudah susah lah, ini sudah berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh orang-orang yang itu juga ya, susah. Ini mau gimana? Nepal kan misalkan, ini nggak bisa. Akan lebih jelek lagi, akan lebih rusak lagi. Dan itu pun ya, tidak semudah cuman mengatakan begitu ya. Itu berdoa, sabar, tawakal, kemudian kerjakan fardu ain. Saya kira insya Allah itu akan membaik dengan sendirinya, cuman ya bukan dalam waktu yang dekat. Atas dasar dugaan terjadinya peristiwa yang terkait dengan pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, Jakarta, maka para pengadu masyarakat ini memohon kepada Bareskrim Mabes Polri untuk dapat menindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Satu, meminta keterangan dan memeriksa 3 orang utama yang diduga berperan besar hingga terbitnya ijazah palsu yang kita kenal dengan 3O, yaitu Joko Widodo, 2 Pratikno, 3 Eko Sulistyo. 2, menyelidiki dan meminta keterangan seluruh nama-nama baik yang disebut oleh Beator Suryadi, Sri Rajasa Chandra maupun Rustam Effendi dan mengklasifikasikan keterlibatannya. Ketiga, dimohon untuk melakukan pemeriksaan seksama atas 8 orang yang terlibat pembuatan dokumen palsu di Pasar Pramuka dengan menguji ulang berbagai keterangan baik BAP penyidikan maupun di depan persidangan terkait kemungkinan terjadinya pembuatan ijazah palsu Joko Widodo. Keempat, membongkar pangkalan data Kemendikti mengenai produk dan penggunaan ijazah palsu perguruan tinggi negeri. Sinyalemen Menristek Dikti Muhammad Nasir mengenai Pasar Pramuka tahun 2015 patut untuk ditindaklanjuti. Baik, saya kira sampai situ saja dulu. Yang mau tuntutan-tuntutan lainnya silahkan dilihat. Cuman tadi ada yang menarik bahwa ini skandal nasional sudah ya. Dan skandal nasional seperti ini itu tidak akan bisa keluar dari luar begitu. Maksudnya itu jadi jelas terang benderang dari pihak luar, nggak bakalan bisa. Itu harus dari pihak dalam. Sebagaimana misalkan di Amerika dulu pernah ada Watergate begitu ya, atau Epstein itu files itu bisa keluar sedetail itu, data-data yang menunjukkan akan suatu skandal nasional itu karena dari dalam. Nah pertanyaannya, apakah ada sekarang tuh orang yang berani dari pihak dalam, misalkan dari Kemenris diktilah riset lah itu ya. Susah tuh. Apakah ada tuh yang mau, kemudian dari UGM dalam misalkan begitu ya, yang tahu arsip-arsip, ada nggak yang mau tuh berbicara? Kalau ada, nah ini bagus. Kalau nggak ada, ya ini hanya menunjukkan saja kepada kita, mudah-mudahan orang zalim disibukkan lagi dengan orang zalim, dan mudah-mudahan kita selamat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.